Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 1DD4 Teknik Informatika. Kenalin, aku Fatih Indra Salsabila dengan NIM 2515240098. Dan aku, Zahra Askia Rahmani dengan NIM 251524124. Kami akan menjelaskan seputar representasi data gambar, JPG, dan GIF. Pertama-tama, apa sih representasi data gambar itu? Data adalah sekumpulan fakta, angka, simbol, atau keterangan mentah yang belum diolah dan belum memiliki makna tertentu sebelum diproses atau dianalisis. Sedangkan gambar adalah representasi visual dari objek, ide, atau data dalam bentuk dua dimensi yang dapat dilihat, baik dihasilkan secara manual, misalnya di gambar tangan, maupun secara digital, menggunakan perangkat komputer. Nah, selanjutnya ada representasi data gambar. Representasi data gambar adalah cara gambar digital diubah menjadi bentuk data numerik agar dapat disimpan, diproses, dan ditampilkan kembali. Bentuknya bisa raster atau pixel ataupun vektor atau objek matematis. Raster atau vektor ini digunakan tergantung jenis gambar dan juga tujuan penggunaannya. Nah, kalian pasti udah gak asing lagi kan lihat gambar-gambar kayak gini? Di sebelah kiri terdapat gambar dengan format file JPG dan di sebelah kanan dengan format GIF. Di video ini kita bakal jelasin seputar JPG dan juga GIF. Kita masuk ke bagian pertama. Apa sih JPG itu? JPG adalah standar kompresi citra lossy yang dikembangkan oleh Joint Photographic Expert Group pada akhir 1980-an dan disahkan oleh ISO atau IEC pada 1992 untuk menyimpan dan mentransmisikan gambar dengan ukuran kecil, tetapi tetap menjaga kualitas dengan menggunakan DCT atau Discrete Gaussian Transform. Penggunaan DCT memungkinkan pemisahan komponen frekuensi rendah dan frekuensi tinggi, karena mata manusia lebih sensitif terhadap perubahan di frekuensi rendah. Koefisien frekuensi tinggi dapat dikuantisasi lebih agresif atau diabaikan tanpa mengorbankan kualitas visual secara besar. Apakah JPG dan JPEG berbeda? Tidak. Tidak ada perbedaan fungsional antara JPG dan JPEG. Keduanya merujuk pada format kompresi gambar yang sama, yaitu Joint Photographic Expert Group. Ekstensi JPG adalah singkatan dari JPEG karena batasan 3 karakter ekstensi file pada sistem operasi Windows dan MS-DOS yang lama. Pada sistem modern, keduanya dapat dibaca secara bergantian, sehingga keduanya dapat digunakan tanpa ada perbedaan. Karakteristik JPG. Yang pertama terdapat format file. Format file merupakan ekstensi nama berkas yang menunjukkan jenis dan isi data di dalamnya. Format file JPG yang pertama terdapat baseline JPG standar. Merupakan format paling umum dan kompatibel di semua perangkat. Data disimpan dengan urutan baris dari atas ke bawah dan memiliki ekstensi file .jpg atau .jpeg. Yang kedua, terdapat progressive JPG. Di sini, file dimuat bertahap. Pertama, muncul versi buram, lalu semakin tajam seiring loading. Cocok untuk web karena mempercepat tampilan awal gambar. Memiliki ekstensi file .jpg atau .jpeg. Yang ketiga, lossless JPG. Merupakan versi tanpa kehilangan data dengan lossless compression. Kualitas tetap 100% tapi ukuran file lebih besar dengan ekstensi file .jls atau .jpg. Yang keempat, JPG 2000. Merupakan format lanjutan yang mendukung kompresi lossy dan lossless, serta transparansi dan metadata lebih kompleks. Namun, tidak semua perangkat mendukung format ini. Memiliki ekstensi file .jp2, .j2k, .jpf, dan .jpx. Yang kelima, JFIF. JPG File Interchange Format. Merupakan bentuk implementasi standar JPG yang digunakan pada foto dari kamera digital atau web. menyimpan metadata seperti DPI dan rasio aspek.
dengan ekstensi file .jpg atau .jpeg. Yang keenam, EXIF JPG, Exchangeable Image File Format. JPG dengan tambahan metadata dari kamera digital, waktu, pengaturan kamera, lokasi GPS, dan orientasi foto. Banyak digunakan pada foto dari smartphone dan kamera. Memiliki ekstensi file .jpg atau .jpeg. Yang ketujuh, SPIF Still Picture Interchange File Format merupakan format JPG yang dirancang untuk pertukaran gambar antar sistem. Mirip JPEG tapi jarang digunakan, memiliki ekstensi file .spiff. Yang terakhir terdapat MJPEG atau Motion JPG, merupakan sekuens gambar JPG yang disusun menjadi video, tiap frame dikompresi sebagai JPG, umum pada CCTV atau webcam. Memiliki ekstensi file .avi, .mov, atau .mp4 dalam video. 2. Kompresi lossy. JPG menggunakan metode kompresi lossy, artinya sebagian data gambar dibuang untuk menghemat ruang. Hasilnya, file lebih kecil, tetapi jika dikompresi berulang kali, kualitas bisa menurun. 3. Kontrol tingkat kualitas. Pengguna bisa mengatur sesuai kebutuhan antara trade-off kualitas dan ukuran. 4. Dukungan warna 24 bit. JPG dapat menyimpan hingga 16,7 juta warna, ideal untuk foto atau gambar dengan gradasi warna halus. Berikut contoh perbandingan bits per pixel antara 8 bit, 10 bit, 16 bit, dan 24 bit. 5. Menggunakan ruang warna YCBCR. JPG mengonversi warna dari RGB, red green blue, ke YCBCR di mana Y sebagai luminance atau kecerahan, dan CB sebagai kroma warna biru, dan CR sebagai kroma warna merah. Hal ini dilakukan karena mata manusia lebih sensitif terhadap kecerahan dibandingkan warna. 6. Tidak mendukung transparansi. JPG tidak dapat menyimpan area transparan atau alpha channel seperti pada format PNG. Setiap pixel selalu memiliki warna penuh. 7. Kompatibilitas luas. JPG didukung oleh hampir semua sistem operasi, aplikasi foto, browser, dan kamera digital. Ini menjadikannya sebagai format universal untuk gambar digital. 8. Struktur file dengan marker dan header. File JPG memiliki struktur internal yang terdiri dari marker seperti SOI, DQT, DHT, dan lain-lain yang menandai bagian-bagian data di dalam file yang akan dilanjutkan pada bahasan selanjutnya. Kompresi lossy. Kompresi lossy merupakan jenis kompresi data yang menyebabkan kehilangan sebagian informasi asli setelah proses kompresi. Proses ini irreversible, yang artinya informasi yang tidak diperlukan dalam data suatu gambar akan dihapus secara permanen. Kompresi lossy mencapai rasio kompresi tinggi dengan tetap menjaga fidelitas visual. Fidelitas visual maksudnya JPG dirancang untuk tetap menjaga kualitas visual meski telah dikompresi sehingga hasil gambar yang sudah dikompresi tidak terlalu berbeda dengan gambar originalnya. Hal ini dikarenakan JPG memanfaatkan sifat persepsi visual manusia yang peka terhadap detail dengan kontras tinggi, seperti garis tepi objek. Maka dari itu, JPG membuang data pada area yang tidak begitu terlihat sambil mempertahankan detail penting. Kompresi lossy juga bisa diatur sesuai kebutuhan antara trade-off kualitas dan ukuran. Ketika menimpang format gambar dalam JPG, pengguna bisa memilih tingkat kualitas. Tentunya untuk kualitas tinggi, maka ukuran file akan lebih besar, begitu juga sebaliknya. Seperti yang bisa dilihat pada bagian kanan, hasil dari kompresi nyaris tidak terlihat bedanya dengan foto yang asli. Hanya saja memang trade-off antara kualitas dan ukuran perlu diperhatikan. Karena semakin besar kompresi, maka semakin kecil ukuran file, namun kualitasnya dari gambar akan semakin menurun. Algoritma. Langkah pertama adalah color space conversion. Mengubah RGB, red green blue, kepada YCBCR, luminance plus chrominance. Memisahkan informasi dari Y yang mewakili luminance atau kecerahan dan chroma atau warna di mana CB sebagai chroma biru dan CR sebagai chroma merah.
Pemisahan ini memungkinkan kompresi dan transmisi data yang lebih efisien, terutama karena mata manusia lebih sensitif terhadap perubahan kecerahan daripada perubahan warna. Langkah kedua, chroma subsampling, yaitu mengurangi resolusi warna. Karena mata manusia kurang sensitif pada detail warna dibanding kecerahan. Data warna dari beberapa piksel dikelompokkan dan digunakan bersama, yang secara drastis mengurangi jumlah data warna yang harus disimpan atau dikirim. Hasilnya, kombinasi luma yang lengkap dengan data chroma yang dikurangi menghasilkan file yang lebih kecil dan lebih efisien, namun tetap terlihat sangat mirip dengan aslinya bagi manusia. Langkah ketiga, block splitting, yaitu membagi gambar blok 8x8 piksel yang sama. Setiap blok kemudian diproses terpisah agar lebih efisien pada proses transformasi. Langkah keempat, discrete Gaussian transform atau DCT, mengubah setiap blok 8x8 dari domain spasial ke domain frekuensi. Kemudian, frekuensi rendah dan frekuensi tinggi dipisahkan. Dalam domain frekuensi, koefisien frekuensi tinggi biasanya kontribusinya kecil terhadap persepsi visual, sehingga lebih mudah untuk dikurangi atau diabaikan. Langkah kelima, quantization, yaitu proses mengurangi presisi koefisien DCT. Frekuensi tinggi dibuang atau diperkecil. Hal ini pula yang menjadi penyebab utama dari kompresi lossy. Koefisien-koefisien hasil DCT ini akan dibagi dengan nilai dalam tabel kuantisasi, lalu dibulatkan ke bilangan terdekat. Pengaturan tabel kuantisasi memungkinkan mengontrol trade-off antara kualitas visual dan tingkat kompresi. Langkah keenam, zigzag scanning, yaitu penyusunan ulang dengan tujuan mengelompokkan koefisien dengan tingkat frekuensi yang sama. Koefisien di kiri atas mewakili frekuensi terendah, dan koefisien di kanan bawah mewakili frekuensi tertinggi. Untuk lebih meningkatkan efisiensi pengkodaan entropi, JPG menyusun ulang koefisien-koefisien ini menjadi larik satu dimensi mengikuti pola zigzag tertentu. Karena koefisien frekuensi yang lebih tinggi cenderung menilai 0 setelah kuantisasi, terutama di area gambar yang halus. Penempatannya secara berurutan meningkatkan probabilitas munculnya deretan angka 0 yang panjang. Langkah ketujuh, entropy coding, yaitu memandatkan representasi data numerik berdasarkan frekuensi tanpa mengubah isi nilainya. Dalam hal ini, JPG mendukung dua metode entropy coding, diantaranya yang pertama ada Huffman coding, merupakan skema pengkodaan dengan panjang variabel yang menetapkan kode yang lebih pendek ke elemen data yang lebih sering dengan membangun pohon biner dari simpul. Huffman coding ini memiliki kelebihan implementasi sederhana dan cepat, didukung luas di hampir semua software JPG, dekode lebih cepat, bagus untuk aplikasi real-time seperti kamera atau web. Hanya saja Huffman memiliki kekurangan, yaitu tidak seefisien arithmetic coding karena rasio kompresi lebih rendah. Kemudian terdapat arithmetic coding, mengodekan seluruh pesan menjadi satu angka yang terletak antara 0 dan 1. Simbol yang sering muncul akan memperkecil rentang sehingga menghasilkan representasi biner lebih ringkas. Hal ini memberikan probabilitas pada urutan data, menghasilkan kompresi yang sangat efisien. Arithmetic coding memiliki kelebihan diantaranya lebih efisien dari Huffman, mendekati entropi teoritis Shannon, dan bisa memberi rasio kompresi sedikit lebih baik. Hanya saja, arithmetic coding juga memiliki kekurangan, yaitu lebih rumit secara matematis, lebih lambat diproses, dan pada era awal JPG, ada masalah paten yang membuat Huffman lebih dipilih. Struktur data. Yang pertama terdapat header, merupakan bagian pembuka awal file yang berisi metadata dan pengaturan dasar gambar. Isi header ini biasanya mencakup ukuran gambar, yaitu panjang kali lebar, yang menentukan dimensi gambar dalam pixel. Kemudian terdapat jumlah channel warna, yaitu YCBCR, kualitas kompresi dari skala 0 sampai 100 yang mempengaruhi tingkat kehilangan data. Kemudian tabel kuantisasi yang berisi nilai pembulatan koefisien DCT. Kemudian terdapat tabel Huffman, merupakan tabel referensi untuk pengkodaan entropi, dan terakhir metadata,
yaitu informasi tambahan seperti waktu pengambilan gambar, kamera yang digunakan, orientasi, dan lain-lain. Yang kedua, data gambar terkompresi. Bagian ini menyimpan isi visual gambar sebenarnya, tetapi dalam bentuk data biner hasil kompresi. Proses yang sudah terjadi di sini adalah nilai-nilai piksel diubah menjadi koefisien frekuensi density, dikuantisasi dan dikodekan menggunakan Huffman coding, kemudian disusun menjadi bitstream deretan 0 dan 1. Karena bentuknya biner dan sudah dikompresi, manusia tidak bisa membacanya secara langsung. Namun, ketika file dibuka, decoder JPG akan membalikan proses ini menjadi decoding, dequantization, inverse density, konversi YCBCR ke RGB, kemudian tampilkan gambar. Yang keempat, DHT, Define Human Table, dengan marker FFC4, dengan fungsi menyimpan tabel Huffman, yaitu panduan untuk mengkompresi data gambar secara lossless. Yang kelima, SOS atau Start of Scan, dengan marker FFDA, dengan fungsi menandai awal dari bagian data gambar sesungguhnya, atau bitstream hasil kompresi. Yang terakhir, EOI atau End of Image, dengan marker FFD9, memiliki fungsi menandai akhir dari file JPG. Setelah marker ini, tidak ada lagi data yang diakui sebagai bagian dari gambar. Tanpa marker ini pula, file dianggap korup atau tidak. Kelebihan dan kekurangan JPG. Yang pertama, dari aspek ukuran file dan kompresi, memiliki kelebihan ukuran file yang kecil karena kompresi tinggi dan tingkat kompresi dapat diatur, hanya saja memiliki kekurangan, kualitas bisa menurun jika dikompresi berulang. Yang kedua, berdasarkan aspek kualitas gambar. Memiliki kelebihan baik untuk foto dan warna kompleks, hanya saja memiliki kekurangan tidak cocok untuk grafik, teks, atau gambar yang tajam. Yang ketiga, dari aspek kompatibilitas. Memiliki kelebihan sangat luas atau universal di semua platform, hanya saja memiliki kekurangan tidak mendukung transparansi. Yang keempat, dari aspek penggunaan. Memiliki kelebihan ideal untuk foto, media sosial, website, hanya saja memiliki kekurangan yaitu kurang ideal untuk desain grafis atau cetak profesional. Setelah JPG, selanjutnya aku mau ngejelasin tentang GIF. Kalian pasti pernah lihat kan gambar-gambar yang bisa gerak kayak kucing-kucing ini? Nah, format gambar ini dinamakan GIF. Apa sih GIF itu? Oke, kita mulai dari pengertian singkat tentang GIF. GIF adalah singkatan dari Graphic Interchange Format. GIF adalah sebuah format berkas gambar digital yang menggunakan kompresi lossless LZW sehingga ukuran file lebih kecil tanpa mengurangi kualitas gambar. GIF hanya mendukung 8 bit warna atau maksimal 256 warna per frame. Oke, kita masuk ke sejarah singkat tentang GIF. GIF pertama kali diluncurkan oleh CompuServe pada tahun 1987 dengan nama GIF 87A. Pada versi ini, GIF hanya mendukung 256 warna, gambar statis, dan belum ada transparansi serta animasi. Lalu pada 1989 muncul versi header baru, yaitu GIF 89A. Pada versi ini, GIF memiliki tambahan fitur seperti transparansi, animasi seperti multiframe dan delay, serta metadata teks. Sekarang, GIF dipakai banyak masyarakat di mancanegara. GIF tersedia di berbagai macam media sosial dan biasanya dipakai untuk meme. Meskipun tersaingi dengan PNG dan JPG, GIF tetap bertahan karena dikenal ikonik. Lalu, apa yang membedakan JPG atau gambar biasa dengan file GIF versi 87A? Pada saat itu, ukuran GIF lebih kecil, sehingga dalam pertukaran gambar lintas sistem lebih mudah. Nah, selanjutnya kita masuk ke karakteristik GIF. Yang pertama ada kompresi lossless atau LZW. GIF menggunakan algoritma LZW untuk mengompresi gambar tanpa mengurangi kualitas. Yang kedua, ada batasan warna yaitu 8 bit atau 256 warna. Setiap frame dalam GIF hanya dapat memuat maksimal 256 warna, cocok untuk grafik sederhana, icon, ataupun logo. Di sebelah kanan ada beberapa gambar yang bisa kalian lihat.
Di bagian atas ada gambar 8 bit yang bisa kalian lihat adalah gambar atau warna yang sangat amat sederhana. Di bawahnya ada dithered and not dithered. Apa sih itu tuh? Oke, aku akan jelasin satu-satu. Dithering bukanlah fitur wajib dari format GIF, melainkan sebuah teknik yang sering digunakan saat membuat file GIF untuk mengatasi keterbatasan warnanya. Misal, kamu mau mengeluarkan warna oranye muda, tapi tidak ada di daftar warna. Nah, kalau kamu menggunakan teknik non-dithered, kamu terpaksa memilih warna terdekat yang ada, misalnya oranye. Hasilnya akan terlihat seperti blok-blok warna yang kasar dan tidak akurat. Sedangkan, kalau kamu menggunakan teknik dithered, kamu akan membuat titik-titik kecil berwarna merah dan kuning yang sangat berdekatan. Dari kejauhan, mata kita akan mencampur kedua warna tersebut dan melihatnya seolah-olah itu adalah warna oranye muda. Itulah dithering, atau sebuah ilusi optik untuk mensimulasikan warna yang tidak ada dalam palet dengan menggunakan pola-pola dari warna yang tersedia. Selanjutnya ada transparansi. Sejak GIF versi 89A, format ini mendukung satu warna transparan, sehingga memungkinkan gambar menyatu dengan latar belakang. Animasi multiframe. GIF 89A memungkinkan menyimpan beberapa frame dalam satu file, dengan pengaturan delay antar frame sehingga dapat menampilkan animasi sederhana tanpa suara. Selanjutnya ada looping animasi. GIF dapat diatur untuk berulang terus-menerus atau looping ataupun berhenti setelah beberapa kali animasi dijalankan. Yang terakhir ada metadata dan extensions. GIF 89A mendukung penyimpanan teks deskriptif, kontrol aplikasi, serta ekstensi lain yang menambah fleksibilitas. Selanjutnya kita bahas tentang kompresi. Kompresi yang digunakan dalam format gambar GIF adalah metode kompresi lossless. Ciri-ciri metode lossless adalah yang pertama, data hasil kompresi identik dengan data asli, atau yang berubah itu hanya sedikit, jadi tidak berubah 100%, bahkan mirip dengan data asli 100%. Yang kedua, tidak ada data yang hilang ataupun berubah. Yang ketiga, rasio kompresi relatif rendah. Yang keempat, menghilangkan pengulangan karakter ataupun pola. Dan yang kelima, menghapus redundansi data. Yang terakhir, proses dekompresi wajib sesuai dengan algoritma yang digunakan. Dapat disimpulkan dari ciri-ciri metode lossless yang telah saya baca barusan bahwa metode ini tidak mengubah ataupun menghapus data asli, melainkan hanya menyederhanakannya. Namun, metode ini hanya mengecilkan ukuran file dan jumlah yang sangat sedikit, berbeda dengan JPG yang dapat mengecilkan ukuran file berkali-kali lipat. Selanjutnya, kita akan mulai membahas algoritma. Algoritma yang digunakan adalah LZW. LZW adalah algoritma kompresi lossless berbasis kamus atau dictionary base. LZW adalah singkatan dari para penciptanya, yaitu Abraham Lempel, Jacob Ziff, dan Terry Welch pada tahun 1984 dan dipakai oleh CompuServe dalam format GIF sejak 1987. Tadi telah dibahas mengenai GIF memakai 8 bit per pixel. Dapat dilihat di sebelah kiri ada gambar perbandingan antara 8 bit, 10 bit, 16 bit, dan juga 24 bit. Dapat dilihat seberapa sederhana 8 bit itu. Gambar yang di sebelah kanan adalah contoh visual RGB. Layar mengatur intensitas cahaya tiap warna dari 0 sampai 255. Contoh yang pertama, 255,0,0. Warna di layar yang muncul adalah merah, karena merah menyala penuh. Yang kedua ada 0,255,0. Warna yang muncul di layar adalah hijau. Hijau menyala penuh. Yang ketiga ada 0,0,255. Warna yang muncul di layar adalah biru. Penjelasannya, warna biru menyala penuh. Dan yang keempat ada 255,255,0. Warna di layar yang menyala adalah kuning. Karena
Merah dan hijau menyala penuh, jadi campuran merah dan hijau adalah kuning. Lalu yang selanjutnya ada 0,255,255. Warna di layar yang muncul adalah warna cyan, karena cyan adalah percampuran warna hijau dan juga biru. Selanjutnya ada 255,255,255. Warna di layar yang muncul adalah warna putih, karena semua warna menyala penuh. Yang terakhir ada 0,0,0. Warna yang muncul hitam atau semua warna mati. Langsung saja kita masuk ke tahap-tahap kompresi lossless menggunakan algoritma LZW. Tahap yang pertama adalah inisialisasi kamus atau membuat daftar simbol dasar. Yang kedua adalah membaca simbol pertama atau menentukan string awal. Tahap yang ketiga adalah menambahkan simbol berikutnya atau membentuk pola baru, yaitu string ditambah karakter berikutnya. Tahap yang keempat adalah cek kamus. Jika pola belum ada, tambahkan ke kamus. Tahap yang kelima adalah keluarkan kode lama. Output kode dari string sebelumnya. Tahap yang keenam adalah ulangi langkah-langkah di atas sampai selesai, atau baca semua simbol. Tahap ketujuh, hasil kompresi. Simpan urutan kode dan juga kamus. Setelah berhasil sampai tahap 7, data akan didekompresi atau dikembalikan ke data aslinya. Gambar di sebelah kanan adalah contoh gambar visualisasi bagaimana kompresi dijalankan. Ada gambar sebelum dikompresi dan juga gambar setelah dikompresi menggunakan algoritma LZW. Dapat dilihat bahwa gambar keduanya tidak jauh berbeda, namun ukuran file sedikit menurun. Di sebelah kanan juga ada sebuah gambar yang memvisualisasikan proses kompresi LZW, di mana A terdiri dari beberapa A yang bersatu, begitupun B, C, D, dan seterusnya. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh algoritma agar lebih mudah dipahami. Misal, aku punya 4x4 pixel gambar di mana setengahnya berwarna merah dan setengahnya lagi berwarna hijau. Di sebelah kanan gambar ada color table dengan indeks 0 atau warna merah karena RGB-nya 255,0,0. Lalu ada indeks 1 dengan RGB 0,255,0 di mana itu berarti warna hijau. Oke, selanjutnya langkah pertama adalah inisialisasi kamus atau memasukkan 0 ke dalam 0 dan memasukkan 1 ke dalam 1. Yang kedua, baca simbol pertama atau string sama dengan 0. Yang ketiga, tambah simbol berikutnya. Menggabung 0 sama 0 jadi 00. Karena 00 belum ada, maka tambahkan ke dalam kamus. Yang kelima, output kode lama 0 dan output sementara 0. Yang keenam, tambah pola 11 ke kamus dan kamus diperbarui. Yang ketujuh, output kode baru. Ulang langkah 1-6 sampai semuanya selesai. Dan output akhirnya adalah 23 dikali 4 atau 23, 23, 23, 23 sebanyak 4 kali. Dapat dilihat di sebelah kanan ada biner 0 dan 1 di mana 0 adalah warna merah dan 1 adalah warna hijau. Ini adalah representasi dari gambar 4x4 pixel yang ada di sebelah kiri, dan ini hanya agar untuk memudahkan menjelaskan langkah-langkah kompresi. Yang pertama, data 2 dimensi ini diubah menjadi 1 dimensi. Lalu memisahkan 00 dan 11 di mana 00 adalah 2 dan 11 adalah 3. Dan dapat dihasilkan hasilnya adalah 23, 23, 23, 23 atau 23 sebanyak 4 kali. Setelah itu, kita memasuki proses akhir atau dekompresi. Setelah mendapat angka 23, 23, 23, 23, lalu diubahlah kembali data tersebut ke data aslinya. Oke, selanjutnya ada struktur data. Struktur data yang pertama adalah header atau kepala file.
Ini adalah 6 byte pertama dari setiap file GIF. Fungsinya sederhana, yaitu untuk mengidentifikasi file tersebut sebagai file GIF. Isinya adalah teks GIF diikuti oleh versi, yaitu 87A atau 89A, seperti GIF 87A atau GIF 89A. Versi 89A adalah versi yang lebih sering digunakan atau modern, karena lebih mendukung fitur seperti animasi dan juga transparansi. Selanjutnya ada Logical Screen Descriptor atau deskripsi layar logis. Blok ini mendefinisikan kanvas atau area tampilan utama untuk seluruh gambar GIF. Isinya memuat lebar dan tinggi kanvas, informasi global color table atau penanda yang menyatakan apakah file ini memiliki global color table atau tidak dan berapa ukurannya, misalkan 256 warna. Lalu ada juga indeks warna latar belakang atau warna dari palet global yang akan digunakan sebagai latar belakang. Selanjutnya ada global color table atau tabel warna global. Ini adalah palet cat utama untuk seluruh file GIF. Isinya sebuah daftar warna hingga 256 warna. Setiap warna didefinisikan oleh nilai merah, hijau, dan biru atau RGB. Setiap pixel dalam gambar nantinya akan merujuk ke salah satu warna dalam tabel ini menggunakan nomor indeks. Blok ini bersifat opsional. Jika tidak ada, tidak apa-apa. Namun setiap gambar harus punya paletnya sendiri. Tetapi hampir semua file GIF selalu ada global color table-nya. Selanjutnya ada application extension block. Untuk animasi, blok ini tidak wajib ada, tetapi sangat penting untuk GIF animasi. Isinya yaitu adalah ekstensi dari Netscape yang memberitahu browser atau program penampil gambar berapa kali sih animasi harus diulang. Misalkan 1 kali, 5 kali, ataupun berulang selamanya atau yang biasa kita sebut dengan looping. Lalu ada rangkaian frame gambar. Ini adalah bagian inti dari GIF, terutama untuk animasi sebuah file. GIF bisa berisi 1 atau lebih blok gambar. Setiap blok gambar atau frame terdiri dari yang pertama ada Graphic Control Extension. Ini penting untuk animasi blok. Ini ada sebelum setiap blok gambar dan mengatur bagaimana frame tersebut ditampilkan. Di dalamnya ada metode pembuangan, delay time atau waktu tunda, ada juga indeks warna transparan. Selanjutnya ada image descriptor. Blok ini mendefinisikan posisi dan ukuran frame saat ini di dalam kanvas utama. Misalkan posisi X dan Y, koordinat pojok kiri atas frame pada kanvas. Lalu ada juga lebar dan tinggi frame, ukuran dari frame saat ini, dan kanvas utama bisa lebih kecil dari kanvas utama, dan juga biasanya memang lebih kecil dari kanvas utama. Selanjutnya ada local color table. Local color table ini opsional karena ini adalah sebuah palet warna khusus yang hanya berlaku untuk frame ini saja. Bisa-bisa hal ini menimpa global color table. Lalu ada image data atau data gambar. Inilah dagingnya. Bagian ini berisi data pixel dari frame saat ini yang telah dikompresi menggunakan algoritma LZW lossless. Data ini juga adalah urutan kode-kode indeks yang merujuk pada warna di palet, global maupun lokal. Yang terakhir ada trailer atau penutup. Ini adalah byte terakhir dalam file yang menandakan bahwa semua data GIF telah selesai dibaca. Isinya selalu 1 byte dengan nilai 0 dikali 3B. Setelah semua data gambar yang kompleks, file ditutup dengan 1 byte 3B yang sederhana. Jadi, setelah program membaca semua header, palet, dan rangkaian frame, ia akan mencari byte 3B ini sebagai sinyal untuk berhenti. Oke, kita next slide. Ada kelebihan dan kekurangan GIF. Yang pertama ada aspek ukuran file. Kelebihannya adalah cocok untuk gambar sederhana, namun kekurangannya adalah tidak cocok untuk gambar kompleks atau animasi panjang. Yang kedua, kualitas gambar.
Kelebihannya, tidak ada penurunan kualitas karena menggunakan kompresi lossless. Kekurangannya, karena jumlah warna terbatas, hasilnya bisa pecah. Aspek yang ketiga ada kompatibilitas. Kelebihannya, sangat luas atau universal di semua platform, sudah tersebar dan tersedia di mana-mana. Kekurangannya, fitur terbatas dan tidak mendukung metadata kompleks. Aspek yang keempat ada penggunaan. Kelebihannya, cocok untuk icon, meme, logo, dan web. Kekurangannya, tidak cocok untuk fotografi, ilustrasi, atau desain kompleks. Aspek yang terakhir ada animasi. Kelebihannya mendukung animasi dan juga looping. Namun kekurangannya animasi tidak didukung dengan audio sehingga animasinya tidak bersuara. Oke, mungkin cukup sampai situ saja penjelasan tentang GIF. Selanjutnya ada perbandingan GIF dan juga JPG. JPG versus GIF. Yang pertama-tama kita akan masuk ke bagian persamaan dari JPG dan GIF. Oke, untuk persamaan yang pertama adalah format gambar raster. Gambar yang disimpan dalam kedua format ini tersusun dari sekumpulan titik-titik kecil yang disebut piksel. Setiap piksel memiliki informasi warnanya sendiri dan gabungan dari ribuan atau jutaan piksel inilah yang membentuk sebuah gambar utuh. Yang kedua didukung oleh hampir semua platform. Hampir semua jenis perangkat lunak, pengolah gambar, peramban web, dan perangkat kertas seperti kamera digital dan ponsel pintar dapat membuka dan menampilkan gambar dalam format JPG dan GIF tanpa memerlukan plugin atau perangkat lunak tambahan. Yang ketiga, menggunakan teknik kompresi. Untuk memastikan ukuran file tidak terlalu besar sehingga mudah untuk ditransfer dan diunggah, JPG dan GIF sama-sama menggunakan teknik kompresi. Yang keempat, mendukung metadata dasar. Keduanya dapat menyimpan informasi tambahan seperti ukuran, resolusi, dan deskripsi gambar. Next, ada perbedaan JPG dan juga GIF. Menurut aspek yang pertama atau kompresi, JPG itu menggunakan kompresi lossy, sedangkan GIF menggunakan kompresi lossless atau LZW. Lalu aspek yang kedua, jumlah warna. JPG memiliki banyak warna, yaitu sebanyak 24 bit atau 16,7 juta warna, sedangkan GIF hanya 8 bit atau 256 warna. Selanjutnya ada animasi. JPG tidak mendukung animasi, sedangkan GIF mendukung animasi. Aspek yang keempat ada transparansi. JPG tidak mendukung transparansi, sedangkan GIF mendukung transparansi. Lalu aspek yang selanjutnya ada ekstensi file. JPG menggunakan titik .jpg atau titik .jpeg, sedangkan GIF menggunakan ekstensi file titik .gif. Lalu ada kualitas. JPG kualitasnya akan menurun jika dikompresi berulang kali, sedangkan GIF tetap sama selama tidak melebihi batas warna yang sudah dibatasi, yaitu 256 warna. Aspek yang terakhir adalah penggunaan. JPG cocok untuk foto, gambar realistis, gambar gradasi warna halus. Sedangkan GIF cocok untuk animasi singkat, grafik sederhana, icon, logo, dan juga grafik warna solid. Selanjutnya terdapat beberapa referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video ini sebagai berikut. Sekian dari kami, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.